Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada saat ini kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan dengan judul Time to Commit. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Komitmen mudah diucapkan, namun lebih sukar untuk dilaksanakan. Mengiyakan sesuatu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu sikap komitmen kita. Dan sudah saatnya kita selalu berkomitmen, karena dengan komitmen seseorang mempunyai keteguhan jiwa, memiliki stabilitas sosial yang tinggi, memiliki toleransi yang baik, mampu bertahan pada masa sulit, dan tidak akan mudah menyerah walaupun ada waktu yang lebih banyak yang tidak kita harapkan untuk kita jalani. Bila mana kita temukan di dalam firman Tuhan, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kita tidak menemukan di dalam Alkitab kata komitmen. Namun bila mana kita baca di dalam New Living Translation, maka kita akan menemukan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6, firman Tuhan katakan, "And you must commit yourself wholeheartedly to this command that I am giving you today." Artinya, kamu haruslah berkomitmen kepada dirimu sendiri dengan setulus hatimu kepada seluruh firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu pada hari ini. Jangan menyerah pada janji-janji yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Itu mungkin lebih lama dari yang kita kira. Tetapi Allah masih berada di dalam tahtanya. Dia adalah Tuhan yang setia, yang sudah mengatur waktu untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan selalu merasa seperti itu. Akan ada hari-hari yang baik dan hari-hari yang sulit di saat yang menyenangkan. Ketika kita merasa ingin menyerah, saat itulah kita harus berjalan dan mengatakan, saya akan melakukan yang benar ketika situasi sulit datang dalam kehidupan saya. Karakter orang yang berkomitmen, saya akan menjadi yang terbaik meskipun atasan saya tidak memperlakukan saya dengan benar. Saya berkomitmen pada impian saya dan tidak akan menyerah karena saya tidak melihat apapun yang terjadi dari yang sudah saya lakukan. Dan saya akan tetap percaya dan berharap serta berterima kasih kepada Tuhan. Aku tahu ini sedang dalam perjalanan menuju keberhasilan. Dan sementara sikap orang yang tidak berkomitmen, ketika situasi sulit, ketika waktu diambil lebih lama dari yang mereka duga, mereka akan mudah putus asa. Dan mereka sudah mulai menunjukkan semangat yang loyo, berkurang dari semangat pada awalnya. Saya tidak suka pekerjaan ini. Mereka tidak memperlakukan saya dengan benar. Itulah sebabnya saya tidak memberikan dukungan yang maksimal dalam teamwork yang terjadi pada saat ini. Sehingga sering kita menemukan diri kita menjadi undervalue, tidak memiliki sebuah nilai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita tidak datang sejauh ini untuk berhenti percaya akan janji firman Tuhan dalam penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Suci sesuai dengan penyerahan dan roh pengorbanan yang dinyatakan mereka dalam bekerja bagi Tuhan. Tuhan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berkomitmen setia, tetapi terlalu banyak orang-orang yang pelin-pelan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di atas kehidupan kita. Manusia pada umumnya akan mencintai kita selama tampil sempurna.
Jika Anda membuat mereka tetap bersemangat dalam satu tim, maka mereka akan terus mengejar impiannya. Selama mereka mendapatkan hasil yang baik, maka mereka akan tetap melakukan semangat di dalam pekerjaan. Komitmen yang seperti ini memiliki satu tujuan kepada hal-hal yang terjadi di dalam diri kita. Dan ini sangat mudah, sangat rapuh dalam menjalani kehidupan. Ada satu hal yang menarik dari orang-orang yang berkomitmen jika dibandingkan dengan orang yang tidak berkomitmen. Ternyata orang yang berkomitmen melakukan perjalanan jarak yang sama dengan orang yang tidak berkomitmen. Apa artinya? Bila mana kita telah menerima baptisan yang kudus 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, setelah 10 tahun kemudian kita lupa semua atas janji yang telah kita ucapkan kepada Tuhan. Lalu kita mulai mundur dari apa yang sudah kita imani dalam kehidupan ini. Maka kita sama sedang melakukan perjalanan dengan orang yang tidak berkomitmen pada waktu semula. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu tokoh yang berkomitmen di dalam kehidupannya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Di sana kita akan menemukan bagaimana Elisa, pelayan Elia, yang berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuannya, yang walaupun Tuannya tidak mengharapkan kesetiaan yang seperti dimiliki oleh Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ini dapat kita temukan bila mana mereka sedang berada di Gilgal. Lalu Elia berkata kepada Elisa, "Elisa, saya mau pergi ke Betel. Tinggallah di Gilgal dan jangan lagi ikuti saya. Sebab saya akan bertemu dengan Tuhan dan saya akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apa yang dikatakan oleh Elisa? "Tuhan, saya tidak akan sanggup meninggalkan Tuhan seorang diri dalam perjalanan ini, dan apapun yang terjadi, saya harus mengikuti Tuhanku." Bila mana mereka telah tiba di Betel, kembali Elisa katakan, dan dia mempengaruhi beberapa nabi-nabi yang ada bersekolah di nabi-nabi yang ada di Betel. Mereka katakan, "Elisa, jangan lagi mengikuti Tuhanmu, sebab dia akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan." Tetapi Elisa katakan, "Diam." Dan dia katakan kepada Elia, "Saya akan tetap setia untuk mengikuti engkau." Akhirnya mereka sedang mengadakan perjalanan. Setelah mereka tiba di Jericho, kembali Elia mengingatkan Elisa untuk tidak mengikuti dia, sebab Tuhan akan mengangkat dia hidup-hidup naik ke surga. Dan dia mempengaruhi beberapa sekolah nabi-nabi yang ada di Jericho agar dapat menahan Elisa ini untuk tidak mengikuti dia untuk perjalanan selanjutnya. Tetapi Elisa katakan apa? "Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus mengikuti Tuanku Elia." Apa yang terjadi? Akhirnya Elia membawa Elisa ini menyeberangi sungai Yordan. Dan waktunya sudah sangat singkat, Tuhan sudah mau menjemput Elia hidup-hidup untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saat mereka menyeberangi sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Apa yang Anda ingin saya lakukan untukmu sebelum saya pergi?" Kata Elisa, "Saya ingin 2 porsi urapanmu." Dia bilang, "Kamu sudah meminta hal yang sulit, tetapi jika Anda melihat saya ketika saya dibawa pergi, Anda akan melihat sedikit." Sementara mereka berjalan, lalu kereta puting beliung yang datang dari surga. Dan Elisa melihat semua kejadian yang terjadi kepada Elia. Bila mana dia tidak lagi melihat tuannya Elia, lalu pakaian Elia
dijatuhkan ke bawah, dan Elisa memungutnya itu. Dan pada saat dia melihat semua peristiwa itu, maka Elisa mendapatkan porsi ganda, pengurapan yang berasal daripada Tuhan, untuk mengukuhkan dia melanjutkan tongkat estafet kenabian yang dimiliki oleh Elia. Bila mana Elisa memiliki seorang yang tidak berkomitmen, dia telah dibujuk, dia telah digunakan dengan segala cara untuk tinggal di Gilgal, untuk tinggal di Betel, untuk tinggal di Jericho. Tetapi Elisa, seorang yang komitmen, akan menemani tuannya sampai Tuhan mengangkat dia hidup-hidup naik ke surga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, tokoh yang kedua yang dapat kita lihat di dalam Alkitab, seorang yang komitmen pada pelayanannya di atas dunia ini, adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus merasa sangat kewalahan, ketika sepertinya dia tidak akan dapat memenuhi misinya di atas dunia ini, yang walaupun dia mengalami begitu besar penderitaan, tekanan batin yang dia alami sebelum dia ditangkap pada subuh hari pada saat itu. Di dalam Lukas 22 ayat 43, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengutus seorang malaikat kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ketika Yesus akan disalibkan, kebiasaan pada hari itu adalah orang tersebut harus memikul salibnya sendiri. Yesus pada saat itu sangat kelelahan dan dia belum tertidur semalaman sebelum kejadian dia ditangkap. Dia telah melalui banyak penderitaan dan rasa sakit penderitaan. Dia melakukan yang terbaik sekuat yang dia bisa lakukan. Tetapi dia jatuh di bawah beban salib. Tuhan bisa memberinya kekuatan untuk membawanya sepanjang perjalanan. Dia bisa memberinya angin kedua untuk menyelesaikan perjalanan dan tidak terlihat lemah dan tidak terjatuh membawa beban salib itu. Tapi Tuhan memberikan pesan dari kisah pengalaman Yesus dalam membawa salibnya. Terkadang beban yang kita bawa menjadi berat. Sebagai seorang gembala kita tidak melihat perubahan dari pelayanan kita. Sebagai penatua gereja kita menjalani perjalanan pelayanan yang terjal dalam melayani umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Saya mau katakan, tetaplah menjadi orang yang berkomitmen. Sebab bila saudara melupakan komitmen kita berada di tempat ini, maka kita setelah 2 tahun atau setelah 5 tahun menerima baptisan yang kudus, kita pada saat mundur menjadi orang yang tidak berkomitmen, kita akan melakukan perjalanan jarak yang sama dengan orang yang tidak berkomitmen. Tokoh yang ketiga yang dapat saya sampaikan dari firman Tuhan sehubungan dengan komitmen adalah Petrus. Bila mana mereka, Yesus sedang melangsungkan perjamuan kudus, dan Yesus mengatakan bahwa salah satu dari murid-muridnya itu akan melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 35, Petrus memberikan respon kepada Yesus pada saat itu. Kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ironis perkataan Petrus ini. Petrus yang menjadi satu-satunya murid Yesus, yang mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Petrus yang paling lantang berkata ketika biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Dan bahkan Petrus mengatakan, dia rela mati, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Perkataan yang diucapkan oleh Petrus ini adalah perkataan satu komitmen yang teguh, perkataan satu komitmen yang tidak ada tawar-menawar di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, di belum lewat 24 jam dari apa yang diucapkan oleh Petrus, kita dapat menemukan Petrus melakukan pengkhianatan
kepada Yesus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam Markus 14 ayat 54. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam rumah imam besar, dan di sana dia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Ternyata pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus mengalami penganiayaan, pada saat Yesus mengalami penderitaan, maka Petrus memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat yang hanya melihat sekedar dari jauh penderitaan yang dialami oleh sahabatnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Hubungan yang jauh, bila mana ujian itu tiba dalam kehidupan kita, maka hubungan itu bisa kendor dan bahkan tidak mengenal hubungan satu dengan yang lain. Hanya kita dapat bersyukur dari pengalaman Petrus ini. Bila mana Petrus melihat pada saat itu Yesus telah dikuburkan pada hari Jumat. Pada hari Sabatnya Petrus memperhatikan akan ada satu kebangkitan dari diri Yesus. Pada saat hal itu tidak terjadi, maka pada hari Minggu pagi-pagi Petrus kembali kepada manusia lamanya. Dia mengambil jalannya, dia membawa perahunya, dia masuk ke Danau Tiberias, dan di sana dia semalaman untuk menangkap ikan. Dan pada saat subuh hari, Yesus menampakkan diri kepada mereka di danau itu. Tetapi tak seorang pun yang dapat melihat mereka. Oleh karena apa? Karena mereka telah kembali kepada manusia lama mereka. Dalam suasana yang demikian, di dalam Yohanes 21, Yesus datang menyapa Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus mengucapkan perkataan ini, dan Petrus mengalami satu perubahan di dalam dirinya. Dia melakukan rekomitmen dalam kehidupannya, sehingga Petrus menjadi salah satu rasul yang mempertahankan imannya, yang walaupun kematian datang menghadapi kehidupannya. Sebagai panggilan dari pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya kita boleh berada pada saat ini oleh karena Tuhan yang telah memilih kita di atas dunia ini. Dan bila mana Tuhan telah memilih kita di dalam kehidupan kita, dan sampai usia kita ke 40 tahun ini, Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita seorang diri di atas dunia ini. Tetapi dia akan senantiasa ada di tatanya untuk mengasihi dan menolong kita, memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak ada yang sia-sia. Dalam menjalankan komitmen dalam pelayanan kita, dalam menjalankan komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 30. Siapa bijak mengambil hati orang, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dan ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ingat, semua janji firman Tuhan yang telah dituliskan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan menghasilkan satu
hati yang baru. Dia akan menghasilkan umat-umat yang baru dalam mengikuti dia di atas dunia ini. Ingat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada alasan kita untuk mengendorkan semangat kita dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pertahankan iman kita untuk tetap setia berharap kepada Tuhan yang walaupun tantangan raksasa kehidupan yang kita hadapi, sebab Tuhan mengasihi kita. Tidak ada satupun tantangan dalam kehidupan kita yang sanggup mengkendorkan iman kita, komitmen kita, kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat membangunkan iman kerohanian kita, dapat mengenang kembali komitmen kita bersama dengan Tuhan untuk tetap kita jaga, untuk selalu segar setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dengan pertolongan urapan Roh Kudus-Mu, maka kami para pendengar, maka kami yang mendengarkan firman Tuhan akan dibangunkan untuk tetap setia, bahwa kami percaya kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menyampaikan firman-Nya, yang berkuasa untuk mendapatkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, sehingga setiap saat kami datang bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.